Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet handphone dengan motif yang kelima. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polycherry. Lalu ada hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna biru dongker. Dua puluh 24 rantai. Nah, setelah 24 rantai, tambahkan 1 rantai. Saya mulai pengerjaan dari bagian belakang. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Satu SC hingga ke ujung. SC terakhir, 1 rantai, putar, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Kerjakan hingga ke ujung. Ujung baris, 1 rantai, putar kembali, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Kerjakan hingga ke ujung. SC terakhir, 1 rantai. Nah, selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling. Di bagian sini 3, bagian yang panjang ini isi 24, yang pendek 3 dan 24 tanpa penambahan ya. Jadi bagian sisi ini 3 SC. Lalu langsung ke bagian sisi sebelahnya, ikuti saja ya bagian lubang rantainya. Isi 21 SC hingga ke ujung. Lanjutkan hingga memutar ke sini. Mendekati akhir putaran, SC terakhir, akhir putaran slip stitch, 1 rantai. Hasilnya seperti ini. Lanjutkan kembali 1 lubang 1 SC berkeliling, dan jangan lupa di akhir putaran nanti slip stitch dan 1 rantai. Buat total 5 baris SC termasuk yang sudah kita kerjakan. Jadi total 5 baris SC berkeliling termasuk dari baris SC yang sebelumnya dihitung. Lanjutkan memutar. Nah, ini sudah selesai ya 5 baris SC berkeliling.
Selanjutnya di sini di akhir baris saya akan ganti warna ke warna coklat. Di bagian slip stitch kita ganti warna. Kemudian 2 rantai, 1 2. Selanjutnya kita bisa putuskan yang warna biru dongker. Kalau teman-teman tidak ingin memutuskannya juga tidak apa-apa, karena nanti warnanya masih dipakai ya. Kita lanjutkan motif bagian yang pertama. Pertama kita buat 1 DC di tempat kita slip stitch tadi. Lalu di lubang berikutnya increase DC atau 2 DC. Di lubang berikutnya increase DC. Nah, seperti ini. Yang 2 rantai awal kita hitung sebagai DC. Kemudian skip 3 lubang, 1 2 3. Di lubang keempat kita buat kembali increase DC. Berikutnya increase DC lagi. Lalu berikutnya increase DC lagi. Jadi ada 3 kali increase DC. Nah, selanjutnya nanti kita ulang lagi ya. Skip 3 lubang. 1 2 3, kembali increase DC kita buat 3 kali. 1, yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ini kembali setelah skip 3 langsung slip stitch dan ganti warna kuning. Slip stitchnya di bagian atas DC yang pertama. Slip stitch ganti warna, 2 rantai. Nah, benang yang coklatnya kalau mau diputuskan juga bisa. Lalu kita akan mulai membuat tusuk HDC, dimulai dari tempat kita slip stitch. Kita buat masing-masing lubang diisi dengan 1 HDC. Ini adalah bagian motif baris yang kedua ya. Nah, langsung saja ke bagian DC berikutnya. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, kemudian di slip stitch akhir putaran, saya akan kembali ganti warna ke warna merah. Slip stitch ganti warna, dua rantai, 1 2. Nah, benang yang warna kuning boleh diputuskan. Nah, selanjutnya untuk baris motif ini adalah motifnya baris yang motif ketiga.
kita akan membuat 6 buah DC menjadi 1. Jadi 6 buah DC kita jadikan 1 ya, sesuai dengan DC yang baris-baris pertama. 1 kali ambil benang, buat setengah DC nya di baris di lubang yang berikutnya. Ini yang kedua, lagi yang ketiga, ambil lagi yang keempat, lalu ini yang kelima. Kemudian kita tarik semuanya dijadikan 1. Ingat, 2 rantai awal itu kita hitung sebagai 1 DC ya. Selanjutnya 5 rantai, 1 2 3 4 5. Kemudian kita ulangi di tempat selanjutnya 6 kali yang di sini ya. 1 2 3 4 5 6. Keluarkan semuanya. Lanjut 5 rantai, 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini bentuknya. Ulangi hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, lima rantai, 1 2 3 4 5. Langsung slip stitch tepat di puncak yang bagian dekat 2 rantai. Langsung kita ganti warnanya kembali ke warna biru dongker. Slip stitch ganti warna. Kemudian 1 rantai. Nah, benang yang warna merah bisa diputuskan, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat SC berkeliling sebagai bagian yang keempat. Hati-hati ya, di bagian puncak 1 SC, lalu di bagian 5 rantai ini kita isi sebanyak 5 SC. 1 2 3 4 5. Kemudian berada di puncak kuenya kita isi kembali 1 SC. Kemudian di bagian 5 rantai kita isi kembali 5 SC. Jadi ini bagian motif baris yang keempat. Nah, lanjutkan hingga ke akhir putaran. Akhir putaran, slip stitch 1 rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya isi kembali 1 SC setiap lubang. Kita akan membuatnya selanjutnya kita akan buat sekitar 4 baris lagi ya. Jadi ada total 5 baris SC berkeliling yang warna biru dongker.
Nah, jangan lupa akhir putaran selalu slip stitch yang satu rantai, buat total 5 baris SC. Nah, ini sudah selesai 5 baris SC. Untuk pengerjaan selanjutnya, ulangi kembali bagian motif yang satu, yang warna coklat, kemudian yang kuning, dan yang warna merah. Jadi pengulangannya itu coklat, kuning, dan merah, lalu yang warna biru dongker jangan lupa 5 baris. Kerjakan hingga tinggi dompetnya sesuai. Nah, ini sudah selesai bagian motifnya. Saya ulang sebanyak 3 kali ya total, dan diakhiri dengan 5 baris SC berkeliling. Selanjutnya saya akan menyisipkan bagian pegangan tali yang saya sudah buat dengan ring di salah satu sisi. Jadi rapikan dulu bagian dompetnya agar mendapatkan sisi kiri dan kanan. Nah, akan saya beri penanda di sisi kiri dan kanan dompet. Seperti ini. Lalu saya akan ukur untuk mengambil titik tengah untuk tempat saya akan membuat kancing. Saya beri penanda untuk tempat bagian kancing di sini ya. Nah, saya akan mulai di sisi ini, akan langsung saya sisipkan ringnya. Jadi penanda yang bagian ujung bisa dilepaskan. Nah, saya berencana membuat untuk bagian ring ini sebanyak 4 SC untuk ring karena ringnya kecil. Saya akan langsung buat saja karena pas titiknya bertepatan dekat tempat awal dan akhir. 4 SC di ring. 1 2 3 4. Nah, seperti ini. Lalu lanjutkan SC berkeliling hingga mendekati dekat penanda. Sekitar 1 lubang sebelum penanda ya, kita isi 1 SC setiap lubang. Nah, saya sudah mendekati dekat bagian penanda untuk tempat kancingnya. 1 lubang sebelum penanda. Saya akan buat 15 rantai. Kalau teman-teman menggunakan kancing yang lebih besar, bisa ditambah bagian rantainya. Di sini kancing saya cukup kecil, jadi cukup 15 rantai. Nah, setelah 15 rantai, langsung SC-kan ke 1 lubang setelah penanda. Jadi ada 3 lubang yang kita skip di sini, sebelum penanda, di penanda, dan setelah penanda. 3 lubang ya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga akhir putaran di dekat bagian ring. Akhir putaran, slip stitch 2 kali, 1 slip stitch lagi, kemudian putuskan benangnya.
Nah, sudah selesai. Jadi seperti ini ya. Ini nanti kancingnya tinggal dijahit di bagian sini. Nah, ini sudah selesai dompet handphonenya. Motifnya mirip-mirip dengan motif kue cupcake. Saya sudah jahitkan kancingnya. Dan untuk bagian awal dan akhir di sini kita mulai langsung ke atas, berakhir di sini. Jadi cukup rapi kelihatannya. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.